Halo Sobat Top Hop, jumpa lagi untuk review kita kali ini. Masih dengan tema yang sama, yaitu masalah filtrasi di akuarium. Filter apa yang mau kita bahas kali ini? Langsung kita mainkan. Ini dia filternya. Filternya adalah filter Boyu. Biasa teman-teman pasti udah kenal lah dengan brand ini ya, brand dari Cina yang cukup baik. Oke, filter Boyu ini tipenya adalah tipe WF2045. By default udah dapat skimmernya. Kemudian secara teknis dari pabrikan itu di state untuk 2045, power yang dikonsum itu adalah 6,5 watt dengan flow rate maksimum untuk 500 liter per jam. Oke, tanpa berpanjang kali lebar, kita langsung buka aja ya. Kita unboxing bareng-bareng. Oke, jadi dalam kemasan kita dapat filter itu sendiri, kemudian kita dapat buku instruksi. Ya, ada buku instruksinya. Ini dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia ini mudah dipahami. Kemudian kita dapat ini sertifikat dari Boyunya untuk lolos kualitinya, bukti bahwa ini udah lolos dari QC dari Boyu. Dan kebetulan ini karena saya beli dari S Hardware, dapat kartu garansi dari S Hardware-nya. Oke, kita buka sama-sama. Dalam kemasan kita dapat filternya ini, terus kita dapat coarse foam, inlet. Ini untuk inlet connectionnya. Kemudian kita dapat ini skimmernya ya. Ini skimmernya. Oke. Boyu WF2045 ini adalah tipe filter hang on back ya, HOB ya kawan-kawan. Oke. Jadi seperti terlihat di sini, dia punya mesin power headnya itu ada di dalam air, bukan di luar kayak biasanya HOB pada umumnya ya. Jadi biasanya kan mesinnya ini ada di luar dari akuarium, tapi ini masuk ke dalam akuarium, masuk dalam air gitu ya. Terus secara fisik cukup menarik. Ini kayaknya kapasitasnya cukup besar. Secara fisik kita lihat di atas ini ada yang kita sebut keran kontrol. Keran kontrol ini fungsinya apa sih? Keran kontrol ini untuk mengatur arus air yang mau kita gunakan, mau kenceng atau mau pelan. Oke, bisa kita buka. Oke, jadi kita dapetin ini coarse foam, kemudian 3 media filter yang ditutupi oleh dakron tipis seperti ini. Kemudian di dalamnya ini kalau kita kedengeran ya, ini isinya karbon. Udah, nggak ada lagi, sangat sederhana, modelnya seperti ini. Secara build quality ini plastik tebal ya, bagus. Gue suka modelnya juga minimalis, keren. Maksudnya gue suka modelnya, gue suka coloringnya. Ini gue bilangnya apa ya, smoky ya, modelnya warnanya agak-agak smoke gitu. Jadi ada terkesan modern minimalis. Oke, coba kita rangkai seperti apa sih bentuk filter ini. Oke Sobat Top Hop, ini adalah bentuk filter dari Boyu WF2045 yang sudah kita rakit, yang udah kita pasang. Jadi ini adalah inletnya. Kita dapetin ini coarse foam kita untuk filtrasi pertama. Kemudian kita sambung, ini ada skimmernya, masuk ke pompa. Flownya adalah air masuk melalui inlet dan juga dari skimmer masuk, kemudian air masuk jatuh ke dalam bak ini, kemudian mengalir melalui 3 media filter ini, kemudian disaring lagi oleh coarse filter untuk masuk ke akuarium. Jadi mekanisme dari cara kerja si filter ini sangat sederhana ya, simple seperti pada filter HOB pada umumnya.
Oke, kalau gitu ada yang bisa kita rubah nggak untuk membuat WF204 ini menjadi lebih efektif lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai filtrasi di akuarium? Oke, gue kasih tips pertama ya. Tips pertama adalah gue akan buang ini semua. Media filternya gue copot, kita akan gantikan dengan media filter yang baik. Oke, jadi ini adalah filter yang udah kita upgrade supaya bisa lebih optimal lagi dalam melakukan proses filtrasi di akuarium. Apa aja sih yang udah gue lakuin? Oke, ketika air masuk dari inlet, di chamber pertama itu gue kasih coarse foam. Coarse foam itu yang gue pakai modelnya seperti ini. Jadi dia punya pori-pori nggak terlalu padat. Dia fungsinya untuk menyaring kotoran yang besar dulu nih dari akuarium. Kemudian gue gabungin dengan foam yang medium. Bentuknya seperti ini. Foam yang medium itu bedanya dengan yang coarse foam adalah pori-porinya lebih rapat ya. Setelah chamber pertama kita isi dengan coarse foam, kemudian gue tutup lagi pakai yang medium foam. Baru gue isi dengan rumah bakteri. Nah, rumah bakteri ini bebas mau pakai apa aja bisa, mau pakai keramik ring, mau pakai lava rock, yang biasa temen-temen pakai silahkan pakai. Dalam kesempatan ini gue pakai Neo. Neonya adalah Neo yang pure. Karena dia nggak terlalu banyak space-nya, gue saranin cari yang media bakteri, rumah bakteri yang kecil-kecil bentuknya ya. Jadi bisa muat banyak. Ini tadi gue udah timbang berapa sih jumlah rumah bakteri yang bisa ditampung dalam chamber ini. Totalnya adalah seberat 320 gram. Nah, 320 gram itu kurang lebih untuk kondisi normal stok di akuarium, artinya tidak ikannya nggak berlebihan gitu kan, terus bukan ikan-ikan yang besar atau ikan jenis predator. Idealnya itu untuk di kapasitas akuarium dengan volume 30 sampai 50 liter. Kalau titik maksimum yang bisa diproduksi berapa sih untuk yang normal stok? Oke. Kurang lebih itu untuk yang normal stok itu bisa untuk filtrasi optimum itu di 100 liter. Oke, jadi begitu teman-teman untuk tips yang bisa gua share untuk kali ini untuk Boyu WF2045. Oke, sekarang gua masuk ke sesi pro dan cons dari filter HOB Boyu WF2045. Pro yang pertama, by default udah dapet coarse filter untuk sebagai filtrasi pertama ketika proses filtrasi terjadi dimulai. Yang kedua, ini ada fitur untuk benefit lain, ada skimmernya. Yang ketiga, yang paling gue suka adalah pompanya ini di dalam air, bukan di luar seperti HOB pada umumnya. Kenapa gue suka? Yang pertama, kalau di dalam tank biasanya lebih senyap, nggak berisik mesinnya. Yang kedua, nggak perlu lagi teman-teman itu mesti priming. Untuk priming itu apa ya? Naruh air dulu untuk mancing supaya filter ini jalan. Karena pompanya ini ada di dalam, jadi nggak perlu di priming dulu. Dia akan nge-prime sendiri, masukin sendiri, nyedot airnya sendiri gitu. Keuntungan berikutnya dari pompa yang dalam adalah ketika mati lampu atau mati listrik, si filter ini otomatis priming. Beda dengan HOB yang umumnya yang power headnya itu di luar, mesinnya di luar, itu ya dia bisa nyedot sendiri tapi lama. Kadang-kadang kalau mau lebih bagus dan menghemat supaya mesinnya nggak cepat rusak, mesti kita prime setelah listriknya nyala lagi. Yang keempat, secara build quality, Boyu ini menggunakan material plastik yang cukup
solid, cukup kuat. Kemudian dia dikasih ada juga fitur ini kayak apa ya? Kayak putaran ini fungsinya untuk supaya ketika kita pasang di gini kali ya. Kita pasang di bibir kaca ini bisa posisinya sejajar gitu. Kemudian secara estetika bodinya juga slim, nggak makan banyak tempat, warnanya juga smoke, kelihatan modern minimalis. Yang kelima, konsumsi daya listriknya rendah, diklaim hanya 6,5 watt dengan flow rate maksimum itu 500 liter per jam. Sebuah flow rate yang cukup besar. Tetapi setelah kita upgrade, setelah kita tambahkan coarse filter, kemudian medium coarse, terus kita kasih media bakteri, tentunya flow rate-nya tidak akan mencapai 500 liter per jam. Pasti akan lebih rendah dibanding yang diklaim oleh pabrikan. Yang keenam, yang terakhir adalah ada kontrol keran yang bisa mengatur arus air yang akan dikeluarkan oleh filter, mau arusnya lebih deras atau arusnya mau pelan aja. Mungkin itu untuk pro-nya. Untuk cons-nya adalah mungkin kalau gue kalau kita lihat ya di sini, semoga kelihatan di kamera. Ini posisinya si pompanya agak sedikit miring. Ini by default, bukan karena kerusakan dari kita, tapi memang seolah-olah posisinya ini miring nih. Kalau orang yang netnya bener-bener diperhatiin, ini tuh kayak sedikit miring, nggak kelihatan kayak bener-bener straight ya, lurus gitu ya. Tapi it's okay, tidak mengurangi fungsinya sebagai filtrasi. Oke. Mungkin itu aja untuk yang cons-nya. Selebihnya nggak ada, gue belum nemuin. Tapi mungkin kalau teman-teman punya komen lain terhadap Boyu WF2045 bisa tulis di komen di bawah ya. Oke. Kesimpulannya, apakah gue merekomendasikan filter HOB Boyu WF2045 ini? Gue bisa bilang ya, gue merekomendasikan filter ini karena dari semua fitur yang dia berikan, benefit yang bisa dia kasih, ini cukup baik. Mungkin baik di kelasnya dengan range harga yang mirip-mirip untuk brand yang lain ya. Oke, mungkin itu aja dari gue. Terima kasih buat Sobat Top Hop yang sudah ngikutin video ini dari awal hingga akhir. Nah, perlu diketahui nih sob, semua produk dan alat pendukung dalam review ini itu kepemilikan sendiri ya. Jadi gue beli sendiri. Dalam hal ini nggak ada sponsor atau kepentingan tertentu atau pesan dari pihak manapun terkait review dari produk yang ada di dalam video ini. Jadi review gue adalah murni opini gue, itu murni apa yang gue rasain dan apa yang gue perlu sampaikan apa adanya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir ya. Semoga video ini bisa berguna atau nambah wawasan terkait hobi kita semua nih sob. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya kita bisa semangat lagi untuk membuat video hobi-hobi yang lainnya. Thank you ya. See ya.